Halo teman-teman drama emak-emak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Siap-siap, karena kali ini channel drama emak-emak akan membawakan sebuah kisah yang menguji emosi tentang pengkhianatan yang dibalas dengan pengusiran. Saksikan kelanjutan cerita ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk, tulis di kolom komentar nama dan kota kalian, serta ketik hadir sekarang juga. Karena penasaran untuk apa uang sebanyak itu dipakai, aku pulang ke rumah. Dan betapa marahnya aku melihat suamiku ternyata, "Pinjam uang kamu 300 juta sekarang juga, Revi. Kamu harus nurut sama suami, berbakti. Ingat, kamu kerja di luar kota kan atas izinku. Jadi cepat transfer dan jangan banyak tanya." Pesan suara dari Mas Retno, suamiku, menggema di telingaku pagi itu. Nafasku tertahan. 300 juta? Untuk apa suamiku tiba-tiba menuntut uang sebanyak itu? Selama 3 tahun pernikahan kami, gajinya tak pernah cukup untuk menutupi gaya hidupnya. Akulah yang banting tulang di kota seberang, menahan rindu demi memastikan cicilan rumah dan kebutuhan kami aman. Pikiranku kalut. Alih-alih merespons dan mentransfer uang hasil keringatku yang kusiapkan untuk modal usaha, aku memilih mengambil cuti dadakan hari itu juga. Perjalanan 4 jam dengan kereta api terasa begitu menyiksa. Karena penasaran setengah mati untuk apa uang sebanyak itu dipakai, aku pulang ke rumah siang itu tanpa memberitahunya. Aku ingin melihat sendiri, kebutuhan mendesak apa yang membuat suamiku berani memakai dalih bakti istri untuk menguras tabunganku. Setibanya di depan rumah kami, rumah yang serisi Katia murni atas namaku, aku mengernyitkan dahi. Ada 2 mobil asing terparkir di halaman. Terdengar sayup-sayup suara dari dalam ruang tamu yang sengaja pintunya ditutup rapat. Aku membuka pintu perlahan, tanpa menimbulkan suara. Jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat ruang tamuku sudah disulap dengan sedikit dekorasi bunga melati. Di tengah ruangan, Mas Retno mengenakan jas putih, duduk berhadapan dengan seorang pria berpeci, seorang penghulu. Di samping suamiku, duduk seorang perempuan muda berkebaya putih yang menunduk tersipu malu. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Duniaku runtuh seketika. Betapa marahnya aku melihat suamiku ternyata baru saja melangsungkan akad nikah dengan perempuan lain di rumahku sendiri. Aku mematung di balik sekat saat mendengar Mas Retno berbisik bangga kepada istri barunya. Alhamdulillah sayang. Kita sudah resmi. Kamu tenang aja. Besok Revi pasti transfer uang 300 juta itu. Uangnya bakal langsung aku bayarkan lunas ke vendor untuk acara resepsi mewah kita di hotel minggu depan. Perempuan itu tersenyum manja, menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. Beneran mas, aku nggak mau ya kalau resepsi kita nanti cuma ala kadarnya. Pasti sayang. Dia itu gampang dikibuli. Asal aku bawa-bawa soal dosa dan ridho suami, dia pasti langsung gemetar dan nurut. Ucap Mas Retno santai, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Rasa lelahku ditebus dengan pengkhianatan paling menjijikan. Uang keringatku hendak dirampas untuk membiayai resepsi pernikahan kedua suamiku. Jangan harap. Aku melangkah maju dengan dada membusung, meraih mangkuk kaca berisi air bunga mawar di atas meja teras yang sepertinya sisa prosesi, lalu berjalan mantap ke tengah ruangan. Tanpa aba-aba, kusiramkan air bunga itu tepat ke wajah Mas Retno dan istri barunya. Biur. Suasana khidmat itu seketika berubah menjadi jeritan kaget. Mas Retno terlonjak berdiri, mengusap wajahnya yang basah kuyup, dan menatapku dengan mata membelalak sempurna. Wajahnya seketika pias, pucat pasi melihatku sudah berdiri tegak di hadapannya. Wah, selamat ya atas akad nikahnya yang lancar, Mas. Tapi sayang sekali, mesin ATM yang mau kamu peras untuk bayar resepsi mewah kalian baru saja membatalkan transaksinya secara permanen. Sekarang juga, silahkan bawa istri barumu ini angkat kaki dari rumahku. Suasana yang tadinya penuh tawa kemenangan mendadak senyap, hanya menyisakan suara tetesan air dari ujung jas Mas Retno ke lantai marmer. Penghulu dan 2 saksi yang hadir tampak kebingungan, sementara perempuan berkebaya putih itu mulai terisak karena riasannya luntur terkena air. Revi, kamu kok sudah pulang? Suara Mas Retno bergetar, mencoba mencari sisa-sisa wibawanya yang sudah jatuh ke lantai. Kalau aku nggak pulang,
Aku nggak akan tahu kalau uang 300 juta yang aku kumpulkan dengan darah dan air mata itu mau kamu pakai untuk membiayai pengkhianatan ini. Teriakku, suaraku menggema di setiap sudut rumah. Mas Retno mencoba mendekat, tangannya hendak memegang bahuku, namun segera kutepis dengan kasar. Dengar ya Revi, aku ini suamimu. Kamu tidak berhak bicara kasar seperti itu di depan tamu-tamuku. Mana baktimu? Bentaknya, mencoba menggunakan kartu, senjata pamungkas yang biasanya membuatku luluh. Aku tertawa getir. Bakti? Bakti itu diberikan kepada suami yang menafkahi dan menjaga kehormatan istrinya, bukan kepada benalu yang mau pesta pora di atas penderitaan istrinya. Kamu bicara soal ridho suami. Ketahuilah mas, detik ini juga ridho itu sudah tidak ada artinya, karena aku yang akan menggugat cerai kamu. Perempuan di sampingnya, yang belakangan aku tahu bernama Sheila, mulai berteriak histeris. Mas, kamu bilang dia bakal kasih uangnya. Aku sudah pesan catering dan dekorasi hotel, mas. DP-nya pakai uang tabunganku. Kamu janji mau pelunasan hari ini. Investasi aman. Aku menatap Sheila dengan andanan menghina. Oh, jadi kamu sudah tahu dia punya istri dan tetap mau menikahinya dengan uangku. Bagus, kalian memang pasangan yang serasi, sama-sama tidak punya urat malu. Aku merogoh tas kerjaku, mengeluarkan ponsel, dan langsung menghubungi nomor seseorang. Halo Pak RT, bisa tolong ke rumah saya sekarang? Bawa beberapa pemuda lingkungan. Ada penyusup di rumah saya yang harus segera dikeluarkan karena mengganggu ketertiban. Wajah Mas Retno berubah dari pias menjadi merah padam karena malu. Para saksi dan penghulu buru-buru merapikan tas mereka dan pamit pergi. Tidak ingin terseret dalam drama rumah tangga yang memuakkan ini. Revi, jangan gila. Ini juga rumahku, gertak Mas Retno. Rumahmu? Aku mengambil map dari laci meja yang selalu kukunci rapat. Untungnya dia tak pernah berhasil membobolnya. Lihat sertifikat ini baik-baik. Nama siapa yang tertera di sini. Dan lihat slip cicilan ini. Siapa yang membayarnya tiap bulan? Kamu? Kamu bahkan tidak sanggup bayar tagihan listrik kalau aku tidak kirim uang. 10 menit kemudian, Pak RT dan beberapa warga datang. Di depan tetangga yang selama ini ku kenal baik, aku membeberkan semuanya tanpa sisa. Mas Retno dan istri barunya yang malang itu diusir keluar hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh mereka dan beberapa tas berisi baju-baju Mas Retno yang kulempar asal ke halaman. Pergi! Dan jangan harap sepeser pun uang dari rekeningku akan mengalir ke kantongmu. Teriakku saat mereka berdiri mematung di pinggir jalan, ditonton oleh para tetangga yang berbisik sinis. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu yang berantakan. Bau melati masih tercium, tapi tidak ada lagi rasa sedih. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. 300 juta itu tetap aman di rekeningku. Uang itu tidak akan jadi pesta mewah bagi mereka, melainkan akan menjadi modal awal bagiku untuk membangun hidup baru tanpa bayang-bayang lelaki parasit yang berlindung di balik kata bakti. Besok, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengganti semua kunci rumah dan pergi ke pengadilan An'ama. Aku telah memenangkan kembali diriku sendiri. Pagi setelah pengusiran itu, rumah Revi terasa begitu sunyi. Tidak ada lagi suara televisi menyala semalaman, tidak ada lagi pesan bernada perintah dari Mas Retno, dan tidak ada lagi langkah kaki yang membuat dadanya sesak. Namun, ketenangan itu ternyata belum berlangsung lama. Saat Revi sedang mengganti seluruh kunci rumah dengan bantuan tukang, ponselnya terus bergetar tanpa henti. Nomor asing, puluhan kali. Awalnya diabaikan, tapi ketika satu pesan masuk dengan tulisan, kalau Mbak Revi nggak mau transfer uang itu, Mas Retno bisa celaka. Napas Revi langsung tercekat. Tangannya gemetar membuka pesan berikutnya. Vendor hotel datang nagih. Mereka ancam lapor polisi karena cek kosong. Revi memejamkan mata. Jadi benar, Mas Retno bukan hanya berencana memakai uangnya, tapi ternyata sudah membuat banyak janji memakai nama dan harta Revi tanpa izin. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, bel rumah berbunyi keras. Ting! Di depan pagar berdiri 3 orang berpakaian rapi, membawa map tebal. Selamat pagi, apakah benar ini rumah Ibu Revi? Tanya salah satu pria berkacamata. Iya, ada apa? Kami dari pihak vendor acara Grand Mahesa Hotel. Kami datang untuk menagih pelunasan resepsi atas nama Pak Retno. Revi langsung memahami semuanya.
Mas Retno ternyata sudah memesan ballroom mewah, catering premium, dekorasi mahal, bahkan artis lokal untuk hiburan resepsi. Total tagihannya membuat Revi terdiam. 480 juta rupiah. Dan yang membuat lututnya hampir lemas, di lembar perjanjian itu tercantum tanda tangan digital atas nama dirinya. Ini bukan tanda tangan saya, ucap Revi pelan namun tegas. Pihak vendor saling berpandangan bingung. Tapi Pak Retno bilang semua aset dan rekening keluarga atas persetujuan ibu. Revi tersenyum pahit. Ternyata dia bukan cuma pembohong, dia juga memakai identitas saya. Pria berkacamata itu mulai terlihat tidak enak hati. Mohon maaf, Bu. Kami juga korban kalau memang begitu. Revi menarik napas panjang, lalu mempersilahkan mereka masuk. Ia menunjukkan sertifikat rumah, rekening pribadi, dan bukti bahwa semua pembayaran rumah berasal dari dirinya sendiri. Ketiga orang itu mulai sadar, mereka telah dibohongi mentah-mentah. Kalau begitu, kami akan mengejar Pak Retno secara pribadi, kata mereka akhirnya. Namun sebelum mereka pergi, salah satu staf perempuan menatap Revi dengan ragu. Bu, sebenarnya ada satu hal lagi. Apa? Semalam, setelah acara akad selesai, Pak Retno sempat berkata kalau setelah menikah dengan Sheila, beliau akan pindah keluar kota karena istri pertamanya sudah tidak berguna lagi. Kalimat itu menusuk hati Revi lebih dalam dibanding pengkhianatan kemarin. Bukan karena ia masih mencintai Mas Retno, tapi karena selama ini semua perjuangannya ternyata hanya dianggap sebagai sumber uang. Setelah para vendor pergi, Revi duduk lemas di sofa. Tatapannya kosong mengarah ke dekorasi bunga melati yang belum sempat dibersihkan. Tiba-tiba ponselnya kembali berdering. Kali ini nama yang muncul membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ibu. Revi segera mengangkat telepon itu. Namun sebelum sempat berbicara, suara tangis ibunya terdengar di seberang sana. Revi, kamu di mana, Nak? Ada apa, Bu? Mas Retno datang ke rumah ibu pagi-pagi sekali. Tubuh Revi langsung menegang. Apa? Ibu takut, Revi. Tadi mereka bilang kalau kamu sudah setuju menjual tanah itu untuk modal usaha keluarga ibu. Wajah Revi memucat. Mas Retno ternyata belum menyerah. Bahkan setelah diusir, lelaki itu masih mencoba menguasai harta keluarganya. Revi menggenggam ponselnya erat. Tatapannya berubah dingin. Jangan kasih apapun ke mereka, Bu. Aku berangkat sekarang. Ia mengambil kunci mobil, map dokumen penting, lalu melangkah cepat keluar rumah. Namun, tepat saat mobilnya hendak dinyalakan, sebuah pesan masuk dari nomor Mas Retno. Kalau kamu masih menganggap aku suamimu, datang sendiri ke rumah ibumu. Ada hal besar yang harus kamu tahu tentang Sheila. Revi menatap pesan itu tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini terjadi, ia mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disembunyikan oleh suaminya. Perjalanan menuju rumah ibunya terasa lebih menyesakan daripada perjalanan pulangnya kemarin. Sepanjang jalan, pikiran Revi dipenuhi satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang ingin disembunyikan Mas Retno tentang Sheila? Kalau hanya soal pernikahan kedua, bukankah semuanya sudah jelas? Namun firasat Revi mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih rumit. Saat mobilnya memasuki halaman rumah sang ibu di desa kecil pinggir kota, suasana di sana tampak tidak biasa. Pagar terbuka lebar. Beberapa tetangga berdiri berbisik-bisik di depan rumah. Dan di teras, Mas Retno duduk santai sambil menyeruput teh seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di sampingnya, Sheila tampak menunduk dengan wajah pucat. Sementara Ibu Revi duduk di kursi bambu dengan mata sembab. Begitu melihat Revi turun dari mobil, Mas Retno langsung berdiri. Nah, akhirnya datang juga, katanya ringan. Revi berjalan cepat menghampiri ibunya lebih dulu. Ibu nggak apa-apa. Ibunya menggenggam tangan Revi erat. Ibu takut, tadi mereka memaksa. Tatapan Revi langsung berubah tajam ke arah suaminya. Kamu keterlaluan, Mas. Sekarang sampai berani datang ke rumah ibuku? Mas Retno mengangkat kedua tangan seolah ingin terlihat tenang.
Aku cuma mau bicara baik-baik. Kalau soal tanah ayah, jawabannya tidak. Sheila tiba-tiba menunduk semakin dalam. Bahunya terlihat gemetar. Mas Retno melirik perempuan itu sekilas sebelum kembali menatap Revi. Kamu yakin masih mau marah setelah tahu semuanya? Apa maksudmu? Mas Retno menghela napas panjang, lalu berkata pelan namun jelas. Sheila sedang hamil. Suasana mendadak sunyi. Angin sore yang tadi bertiup terasa berhenti sesaat. Revi menatap Sheila tak percaya. Perempuan itu mulai menangis pelan sambil memegangi perutnya. Sudah 3 bulan, ucap Sheila lirih. Ibunda Revi menutup mulutnya karena kaget. Namun alih-alih luluh, hati Revi justru terasa semakin dingin. Jadi, tanyanya datar. Mas Retno tampak kesal karena reaksinya tidak sesuai harapan. Jadi aku menikah bukan tanpa alasan. Aku harus tanggung jawab. Revi tertawa kecil penuh ironi. Lalu apa hubungannya dengan uangku? Mas Retno terdiam sesaat. Dan jeda itu cukup untuk membuat semua orang tahu jawabannya. Sheila butuh hidup layak, katanya akhirnya. Aku nggak mungkin membiarkan anakku hidup susah. Revi menggeleng pelan. Menarik sekali. Selama 3 tahun aku jadi istrimu, kamu bahkan tidak pernah berpikir bagaimana aku hidup sendirian di kota orang demi membayar rumah dan kebutuhanmu. Revi, tapi sekarang demi perempuan lain dan anak yang baru akan lahir, tiba-tiba kamu bicara soal tanggung jawab? Mas Retno mulai kehilangan kesabaran. Kamu ini terlalu egois. Revi menatap lurus ke matanya. Bukan egois. Aku hanya akhirnya sadar. Sheila tiba-tiba berdiri dan menghampiri Revi dengan mata berkaca-kaca. Mbak, aku tahu Mbak membenciku. Tapi aku mohon, jangan hancurkan hidup anakku. Revi menatap perempuan itu lama. Ada sesuatu dalam ekspresi Sheila yang aneh. Bukan hanya takut, tapi seperti tertekan. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan namun ditahan. Dan benar saja. Saat Mas Retno sibuk menerima telepon di halaman, Sheila mendadak menggenggam tangan Revi erat. Suaranya bergetar. Mbak, sebenarnya aku juga ditipu. Revi mengernyit. Apa maksudmu? Air mata Sheila jatuh satu persatu. Mas Retno bilang Mbak sudah setuju di madu. Revi membeku. Sheila, kamu tahu dia masih tinggal serumah denganku. Iya, tapi dia bilang Mbak sudah nggak peduli sama dia. Katanya kalian cuma menikah di atas kertas. Revi menoleh pelan ke arah Mas Retno yang masih berbicara di telepon sambil tertawa kecil. Dadanya terasa sesak. Lelaki itu ternyata membohongi semua orang demi kepentingannya sendiri. Namun pengakuan Sheila belum selesai. Dan ada satu hal lagi, Mbak. Apa? Sheila tampak ragu beberapa detik sebelum akhirnya berkata sangat pelan. Mas Retno punya utang besar. Revi langsung menegang. Utang apa? Utang judi online. Wajah Revi langsung pucat. Dunia seolah kembali runtuh untuk kedua kalinya. 300 juta itu bukan untuk resepsi semata, tapi untuk menutup kekacauan besar yang selama ini diam-diam disembunyikan suaminya. Dan yang lebih membuat Revi gemetar, Sheila mengeluarkan 1 amplop coklat dari tasnya. Aku menemukan ini di apartemen Mas Retno. Perlahan, Revi membuka isi amplop itu. Matanya membelalak. Di dalamnya ada fotokopi beberapa sertifikat tanah, termasuk sertifikat rumah miliknya. Dan di bagian bawah map itu, terdapat sebuah surat perjanjian pinjaman bernilai hampir 2 miliar rupiah. Nama penjaminnya tertulis jelas, Revi Anindya. Tangan Revi gemetar memegang surat perjanjian itu. Matanya terus terpaku pada satu bagian yang membuat nafasnya terasa berat. Penjamin Revi Anindya.
Astaga, lirih ibunya sambil memegangi dada. Revi membaca halaman demi halaman dengan cepat. Ada tanda tangan yang menyerupai miliknya, fotokopi KTP, bahkan slip gaji yang pernah ia kirimkan kepada Mas Retno beberapa bulan lalu. Semuanya dipakai. Semuanya disusun rapi untuk meyakinkan pihak pemberi pinjaman. Revi menatap Sheila tajam. Kamu yakin ini dari apartemen Mas Retno? Sheila mengangguk cepat. Aku nemu di laci meja kerjanya tadi pagi. Aku takut, Mbak, makanya aku simpan. Revi memejamkan mata sejenak. Kini semuanya mulai masuk akal. Permintaan uang 300 juta, pernikahan mendadak, rencana resepsi mewah. Semua hanyalah lapisan luar dari masalah yang jauh lebih besar. Mas Retno sedang tenggelam dalam utang, dan ia berniat menyeret Revi ikut jatuh bersamanya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Mas Retno masuk kembali ke teras sambil memasukkan ponselnya ke saku. Aku rasa kita bisa bicara lebih tenang sekarang, katanya santai. Namun senyum itu perlahan memudar ketika melihat amplop coklat di tangan Revi. Wajahnya langsung berubah tegang. Kamu dapat itu dari mana? Revi berdiri perlahan. Jadi benar? Tanyanya dingin. Kamu memakai namaku untuk menjamin utang 2 miliar. Mas Retno buru-buru mendekat. Revi, dengar dulu. Jawab. Ibunda Revi sampai terkejut mendengar suara putrinya meninggi untuk pertama kali. Mas Retno mengusap wajahnya gelisah. Itu cuma sementara. Cuma sementara. Revi tertawa kecil penuh kecewa. Namaku dipakai tanpa izin. Rumahku hampir dijadikan jaminan. Lalu kamu bilang cuma sementara? Sheila mundur pelan dengan wajah ketakutan. Ia baru sadar, masalah ini jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkannya. Mas Retno mencoba meraih tangan Revi, namun Revi langsung menjauh. Aku melakukan ini demi kita, katanya cepat. Aku cuma lagi butuh modal untuk bangkit. Modal? Revi mengangkat surat itu tinggi-tinggi. Ini bukan modal usaha. Ini utang dari perusahaan pinjaman ilegal. Suasana langsung membeku. Ibunda Revi tampak panik. Pinjaman ilegal? Mas Retno mulai kehilangan kendali. Aku terpaksa. Awalnya cuma sedikit, tapi bunganya terus naik. Revi menatapnya tak percaya. Berapa total utangmu sebenarnya? Mas Retno diam. Berapa? Ulang Revi lagi keras. Dengan suara pelan, lelaki itu akhirnya menjawab. 4,7 miliar. Ibunda Revi hampir kehilangan keseimbangan mendengarnya. Sheila langsung menutup mulut sambil menangis. Sementara Revi hanya berdiri mematung. 4,7 miliar. Jumlah sebesar itu tidak mungkin muncul dalam semalam. Berarti selama ini, saat Revi bekerja siang malam di luar kota, Mas Retno diam-diam menghancurkan hidup mereka sedikit demi sedikit. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak pernah jujur. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Semua orang menoleh bersamaan. 3 pria berbadan besar turun dari motor dan berjalan masuk tanpa permisi. Wajah Mas Retno langsung pucat melihat mereka. Wah, lengkap sekali keluarganya, ucap salah satu pria sambil tersenyum tipis. Revi langsung berdiri di depan ibunya secara refleks. Siapa kalian? Pria itu mengeluarkan map hitam. Kami hanya ingin menagih hak kami. Tatapan mereka lalu beralih ke Mas Retno. Pak Retno, waktu Anda habis. Mas Retno tampak panik untuk pertama kali. Beri saya sedikit waktu lagi. Sudah 3 bulan kami kasih waktu. Pria kedua membuka map dan menunjukkan beberapa lembar dokumen. Kalau hari ini tidak ada pembayaran, rumah atas nama Bu Revi ini akan kami proses. Revi langsung menyela. Rumah ini bukan jaminan sah. Pria itu tersenyum kecil. Mungkin benar. Tapi tanda tangan dan dokumennya lengkap. Mas Retno segera mendekati Revi dengan wajah memohon. Revi, tolong aku kali ini saja. Kalau kamu bantu lunasi sebagian, mereka bakal berhenti mengejar kita. Kita, ulang Revi dingin. Jangan seret aku lagi dalam kekacauanmu. Salah satu pria tiba-tiba berkata pelan, namun menusuk. Kalau begitu, mungkin ibu Anda yang akan kesulitan nanti. Revi langsung menegang.
Apa maksudnya? Pria itu tersenyum samar. Kami tahu tanah keluarga ada di kampung sebelah. Sayang sekali kalau sampai ikut terseret masalah. Ibunda Revi langsung pucat ketakutan. Revi mengepalkan tangan kuat-kuat. Kini ia sadar, masalah ini bukan lagi sekadar pengkhianatan rumah tangga, tapi ancaman yang bisa menghancurkan seluruh keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, Revi melihat ketakutan nyata di mata Mas Retno sendiri. Suasana di teras rumah berubah mencekam. 3 pria penagih itu berdiri dengan wajah datar, sementara Mas Retno terlihat gelisah, seperti orang yang kehilangan arah. Ibunda Revi terus menggenggam ujung baju anaknya, ketakutan. Namun, Revi berusaha tetap tenang. Ia tahu kalau dirinya ikut panik, keadaan akan semakin buruk. Dengar baik-baik, ucap Revi tegas sambil menatap para pria itu satu persatu. Saya tidak pernah menandatangani pinjaman apapun. Kalau kalian merasa punya bukti, silahkan bawa ke jalur hukum. Pria berkemeja hitam tersenyum tipis. Kalau semua urusan semudah itu, kami tidak perlu datang jauh-jauh, Bu. Mas Retno langsung menyela cepat. Revi, tolong jangan memperkeruh keadaan. Revi menoleh tajam. Memperkeruh? Katanya lirih penuh kecewa. Kamu yang membuat semua ini. Pria kedua melirik jam tangannya. Kami kasih waktu 3 hari. 3 hari untuk apa? Tanya Revi. Untuk menunjukkan itikat baik. Minimal bayar bunga berjalan. Kalau tidak, pria itu belum sempat menjawab, ketika tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan tua dari arah depan pagar. Retno! Semua orang spontan menoleh. Seorang perempuan paruh baya turun tergesa-gesa dari becak motor. Rambutnya sedikit berantakan, napasnya terengah. Begitu melihat Mas Retno, wajah perempuan itu langsung berubah marah. Kamu ternyata sembunyi di sini. Mas Retno membelalak. Ibu? Revi mengernyit kaget. Itu ibu mertua yang sudah hampir setahun tidak pernah datang mengunjungi mereka. Perempuan tua itu berjalan cepat masuk halaman tanpa memedulikan siapapun. Namun langkahnya mendadak berhenti saat melihat Revi. Ekspresinya langsung berubah. Bukan marah, melainkan malu. Revi? Suaranya melemah. Revi hanya diam. Hubungannya dengan ibu mertua memang tidak pernah dekat. Selama ini perempuan itu selalu membela Mas Retno apapun kesalahannya. Namun kali ini berbeda. Wajah wanita tua itu tampak sangat kacau. Ibu sudah tahu semuanya. Katanya pelan. Mas Retno langsung pamit. Bu, jangan ikut campur. Diam kamu, bentak ibunya untuk pertama kali. Semua orang sampai terkejut. Bahkan Sheila menatap tidak percaya. Perempuan tua itu lalu menoleh ke arah Revi dengan mata berkaca-kaca. Ibu minta maaf. Revi terdiam. Kalimat itu terasa asing keluar dari mulut mertuanya. Ibu baru tahu rumah ini hampir dijadikan jaminan. Lanjutnya lirih. Ibu juga baru tahu tabunganmu selama ini diambil diam-diam. Jantung Revi langsung berdetak keras. Tabungan? Tanyanya pelan. Ibu mertua menatap Mas Retno kecewa. Kamu belum bilang ke Revi. Mas Retno mulai mundur gelisah. Bu, cukup. Namun perempuan tua itu justru menangis. Beberapa bulan lalu, dia datang ke rumah ibu. Dia bilang butuh uang untuk bisnis. Dia pinjam buku tabungan lama milikmu yang dulu pernah tertinggal. Tubuh Revi langsung menegang. Ia memang pernah menitipkan beberapa dokumen lama di rumah mertuanya saat pindahan dulu, dan ia lupa mengambilnya kembali. Mas Retno memakai semua data itu untuk buka pinjaman online dan beberapa rekening baru. Lanjut ibu mertua sambil gemetar. Ibu kira kamu tahu. Revi merasa kepalanya berdenyut hebat. Berarti selama ini identitasnya benar-benar dipakai sepenuhnya. Bukan hanya satu pinjaman, mungkin banyak. Mas Retno akhirnya kehilangan kesabaran. Sudah cukup, bentaknya keras. Semua orang menyalahkanku seolah aku penjahat. Lalu, kamu merasa dirimu apa? Balas Revi dingin.
Mas Retno menatap Revi dengan mata memerah. Aku cuma ingin hidup enak sekali saja. Aku capek dianggap gagal terus. Revi membeku mendengar pengakuan itu. Selama ini ia selalu menutupi kekurangan suaminya di depan keluarga dan tetangga, agar harga dirinya tetap terjaga. Namun ternyata, semua pengorbanannya justru dianggap tekanan. Pria penagih utang yang sejak tadi diam akhirnya berbicara lagi. Drama keluarganya nanti saja. Ia melangkah mendekat lalu menyerahkan sebuah kartu nama ke Revi. Kalau dalam 3 hari tidak ada pembayaran, semua aset terkait akan kami datangi satu persatu. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan suasana yang terasa semakin berat. Begitu motor mereka menghilang di ujung jalan, Sheila mendadak terduduk lemas di kursi bambu. "Aku takut," bisiknya sambil memegangi perut. Mas Retno mencoba mendekat, tetapi Sheila justru menjauh. "Jangan sentuh aku dulu, Mas." Mas Retno terpaku. Dan untuk pertama kalinya, perempuan yang selama ini selalu membelanya mulai terlihat ragu terhadapnya sendiri. Sementara itu, ibu mertua tiba-tiba menggenggam tangan Revi erat. "Revi, ada sesuatu yang harus ibu kasih tahu." "Apalagi, Bu?" Perempuan tua itu terlihat sangat gelisah sebelum akhirnya berkata pelan. "Utang Retno bukan dimulai dari judi online." Revi langsung mengernyit. "Maksud ibu?" Ibunya Mas Retno menelan ludah susah payah. "Semua ini bermula sejak dia ikut bisnis seseorang." "Bisnis siapa?" Perempuan tua itu menatap sekitar seolah takut didengar orang lain. Lalu dengan suara nyaris berbisik, ia menyebut satu nama. Dan seketika wajah Mas Retno berubah pucat, seperti kehilangan napas. Ibu, jangan! Mas Retno langsung memotong dengan suara panik. Namun ibu mertuanya justru menatapnya penuh kecewa. "Kalau dari awal kamu jujur, semuanya tidak akan sejauh ini." Revi berdiri diam menunggu jawaban. Udara sore terasa semakin berat. Siapa sebenarnya orang yang membuat Mas Retno sampai terjerumus sedalam ini? Perempuan tua itu akhirnya berkata pelan. "Pak Surya Mahendra." Nama itu membuat suasana mendadak sunyi. Revi mengernyit pelan. Nama itu terdengar familiar. Sangat familiar. Dan beberapa detik kemudian, matanya membelalak. Pak Surya Mahendra adalah pemilik perusahaan tempat Revi bekerja dulu. Sebelum dipindahkan ke cabang luar kota. Seorang pengusaha besar yang dikenal punya banyak proyek investasi. "Tidak mungkin," bisik Revi. Mas Retno langsung memalingkan wajah. Namun, reaksinya justru menjadi jawaban. Ibu mertuanya melanjutkan dengan suara gemetar. Awalnya Retno diajak ikut investasi properti. Katanya untungnya besar dan cepat. Lalu, tanya Revi perlahan. Retno mulai meminjam uang ke sana-sini untuk ikut proyek itu. Dia percaya penuh sama Pak Surya. Revi mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Kalau begitu, kenapa jadi utang seperti ini? Karena ternyata proyek itu gagal. Bukan hanya gagal. Beberapa investor kehilangan uang dalam jumlah besar. Dan orang-orang yang sudah terlanjur meminjam modal tetap harus mengembalikan semuanya. Mas Retno tiba-tiba bersuara keras. "Semua orang rugi waktu itu, bukan cuma aku." "Tapi hanya kamu yang memakai nama istrimu diam-diam," balas ibunya tajam. Mas Retno terdiam. Revi perlahan duduk di kursi kayu karena kepalanya mulai terasa penuh.
Jadi semua kekacauan ini berawal dari ambisi cepat kaya. Dan saat semuanya runtuh, Mas Retno memilih menutupi lubang demi lubang dengan kebohongan. Pinjaman online, pemalsuan tanda tangan, memakai identitas istrinya, bahkan menikah lagi demi mempertahankan gengsi. Namun ada satu hal yang masih mengganjal. Kalau proyek itu sudah lama gagal, Revi menatap Mas Retno lurus. Kenapa utangnya justru makin besar sekarang? Mas Retno langsung diam. Tatapannya gelisah. Dan sikap itu membuat Revi sadar. Ada sesuatu yang belum diungkap. Sheila yang sejak tadi duduk lulas tiba-tiba berbicara pelan. Karena Mas Retno masih berhubungan dengan orang-orang itu. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Mas Retno membentak cepat. "Sheila, diam!" Namun Sheila justru menangis. "Aku capek bohong terus." Revi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Maksud kamu apa? Sheila menggigit bibirnya gemetar sebelum akhirnya berkata, Mas Retno beberapa kali jadi perantara investasi baru. Revi mengernyit. Perantara? Sheila! Bentak Mas Retno lagi. Tapi kali ini Sheila tidak peduli. Dia mencari orang-orang untuk ikut investasi supaya dapat komisi. Lanjutnya sambil menangis. Termasuk beberapa teman kantorku. Wajah Revi perlahan berubah pucat. Kalau itu benar, masalah ini bisa jauh lebih besar daripada utang pribadi. Berapa banyak orang? Tanya Revi pelan. Sheila menggeleng sambil menangis. Aku nggak tahu pasti. Mas Retno akhirnya meledak. Semua orang juga cari uang. Aku cuma mencoba bertahan. Dengan menghancurkan hidup orang lain, suara Revi mulai bergetar. Aku nggak punya pilihan. Revi tertawa kecil pahit. Kamu selalu punya pilihan, Mas. Tapi kamu memilih jalan paling mudah. Memanfaatkan orang yang percaya sama kamu. Mas Retno terdiam. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terbongkar, lelaki itu tampak benar-benar kehilangan jawaban. Tiba-tiba ponsel Revi berbunyi. Nomor kantor pusat. Revi segera mengangkatnya. Halo? Namun beberapa detik kemudian wajahnya langsung berubah tegang. Apa? Ibunya langsung panik. Ada apa, Nak? Revi perlahan menurunkan ponselnya. Suaranya melemah. Tadi, ada seseorang datang ke kantor pusat membawa surat penagihan atas namaku. Mas Retno langsung pucat. Revi menatapnya perlahan. Dan mereka bilang, aku terdaftar sebagai direktur di salah satu perusahaan investasi milik Pak Surya Mahendra. Suasana langsung membeku. Aku bahkan tidak pernah tahu perusahaan itu ada. Sheila menutup mulutnya kaget. Sementara ibu mertua terlihat hampir menangis. Namun yang paling membuat Revi merinding, pihak kantor mengatakan satu hal lagi. Perusahaan itu sedang dalam penyelidikan karena dugaan penipuan investasi bernilai miliaran rupiah. Dan nama Revi ada di dokumen resmi perusahaan itu. Revi berdiri membeku. Ponselnya hampir terlepas dari genggaman. Di kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus terngiang. Nama Anda tercatat sebagai direktur perusahaan. Direktur? Bagaimana mungkin? Ia bahkan tidak pernah bertemu langsung dengan Pak Surya Mahendra sejak dipindahkan kerja ke luar kota. Mas Retno mulai mundur perlahan. Tatapannya panik. Namun Revi langsung menyadari perubahan itu. Kamu tahu soal ini? Tanyanya dingin. Aku bisa jelaskan. Jawab! Mas Retno memejamkan mata beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Waktu itu cuma formalitas. Revi merasa emosinya hampir meledak. Kamu memakai identitasku lagi. Mas Retno buru-buru menggeleng. Bukan aku sendiri. Pak Surya yang bilang semua aman. Sheila langsung menatap Mas Retno tidak percaya.
Kamu bilang bisnisnya resmi. Memang awalnya resmi, balas Mas Retno cepat. Revi menarik napas panjang, berusaha menahan diri. Mulai dari awal, jangan ada yang disembunyikan lagi. Mas Retno duduk lemas di kursi teras. Wajahnya kusut. Untuk pertama kalinya, lelaki itu terlihat benar-benar kehabisan tenaga. Dulu, waktu Revi dipindahkan keluar kota, aku sering ikut nongkrong sama beberapa relasi Pak Surya, katanya pelan. Lalu, mereka menawarkan investasi apartemen dan proyek wisata. Semua terlihat meyakinkan. Awalnya Mas Retno hanya jadi peserta biasa. Namun, karena sering membawa orang baru, ia dipercaya ikut membantu mencari investor lain. Komisinya besar, uangnya cepat, dan sejak saat itu, gaya hidup Mas Retno mulai berubah. Ia membeli barang mahal, sering traktir teman, bahkan mulai merasa dirinya pengusaha sukses. Padahal sebagian besar uang itu bukan hasil bisnis nyata, melainkan putaran dana investor baru. Revi perlahan mulai memahami arah masalahnya. Jadi selama ini, suaranya melemah. Kamu hidup dari uang orang lain. Mas Retno menunduk, tidak menjawab. Dan diamnya sudah cukup. Ibu mertuanya langsung menangis kecil. Ya Allah, Retno. Namun pengakuan itu belum selesai. Lalu satu hari, lanjut Mas Retno lirih. Pak Surya bilang perusahaan perlu nama direktur tambahan supaya lebih dipercaya investor. Jantung Revi berdetak keras. Aku menolak awalnya. Tapi, aku memakai data Revi. Sheila sampai menutup mulutnya kaget. Revi hanya tertawa kecil saking kecewanya. Hebat sekali. Revi, dengar dulu. Kamu menjadikanku tameng. Mas Retno menggeleng cepat. Aku pikir itu cuma di atas kertas. Aku nggak tahu semuanya bakal seperti ini. Namun sebelum Revi sempat menjawab, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depan rumah. Semua orang langsung menoleh. Dua pria berpakaian rapi turun dari mobil sambil membawa map. Wajah Mas Retno langsung kehilangan warna. Bukan, bisiknya pelan. Salah satu pria berjalan mendekat. Selamat sore. Kami mencari Ibu Revi Anindya. Revi berdiri perlahan. Saya sendiri. Pria itu menunjukkan kartu identitas resmi. Kami dari tim pemeriksa keuangan khusus. Suasana langsung membeku. Kami ingin meminta beberapa keterangan terkait PT Mahakarya Sentosa. Nama perusahaan itu terasa asing bagi Revi. Namun ia langsung tahu. Itulah perusahaan yang mencatut namanya. Mas Retno mulai panik. Pak, ini salah paham. Mohon jangan memotong pembicaraan. Pria itu lalu membuka map dan menunjukkan beberapa dokumen. Ada foto rapat perusahaan. Ada akta pendirian. Dan ada tanda tangan digital atas nama Revi, yang membuat tubuh Revi langsung dingin. Di salah satu foto itu, terlihat jelas Mas Retno berdiri di samping Pak Surya Mahendra sambil tersenyum lebar. Berarti selama ini, suaminya tidak sekedar ikut investasi. Ia terlibat jauh lebih dalam. Ibu Revi, ujar pria itu serius. Karena nama Anda tercatat sebagai direktur aktif, kemungkinan besar Anda akan dipanggil untuk pemeriksaan resmi minggu depan. Ibunda Revi hampir terduduk mendengarnya. Sheila mulai menangis lagi. Sementara Revi hanya menatap lurus ke arah Mas Retno. Tatapan yang kali ini tidak lagi berisi kecewa, melainkan sesuatu yang lebih dingin. Keputusan. Namun tepat ketika kedua petugas itu hendak pergi, salah satu dari mereka berkata, "Dan satu hal lagi." Revi mengangkat kepala. Pak Surya Mahendra menghilang sejak 3 hari lalu. Semua orang langsung terdiam. Dan sebelum menghilang, lanjut pria itu pelan, beliau sempat mentransfer sejumlah aset ke beberapa nama. Revi merasakan firasat buruk. Aset apa? Pria itu menatapnya dalam-dalam. Salah satunya, rumah atas nama Anda.
Apa maksudnya rumah saya? Suara Revi melemah. Petugas itu membuka map, lalu menunjukkan salinan dokumen. 2 minggu lalu ada perpindahan aset sementara ke beberapa nama yang dianggap aman. Jelasnya, salah satunya alamat rumah ini. Mas Retno langsung berdiri panik. Itu bukan urusanku. Namun tidak ada yang memedulikannya lagi. Revi menatap dokumen itu dengan jantung berdegup keras. Di sana tertulis alamat rumahnya lengkap. Dan yang lebih membuatnya merinding, terdapat catatan tentang sebuah brankas penyimpanan dokumen perusahaan. Lokasinya, rumah Revi. Aku tidak pernah menerima apapun, kata Revi cepat. Petugas itu mengangguk. Kami percaya ibu mungkin tidak tahu. Karena itu, kami datang baik-baik terlebih dahulu. Revi memejamkan mata sejenak, mencoba berpikir. Lalu tiba-tiba ia teringat sesuatu. 3 minggu lalu, saat dirinya masih di luar kota, Mas Retno sempat mengirim pesan aneh. Kalau ada paket besar datang, bilang saja simpan di gudang belakang. Saat itu Revi tidak terlalu memikirkannya, karena hampir semua urusan rumah memang dipegang suaminya. Dan sekarang, perutnya terasa dingin. Gudang? Bisiknya pelan. Semua orang langsung menoleh. Revi buru-buru berjalan ke samping rumah menuju gudang kecil yang jarang dipakai. Mas Retno langsung bergerak cepat mengejarnya. "Revi, jangan buka!" Kalimat itu justru membuat Revi semakin yakin. Ia membuka pintu gudang dengan tangan gemetar. Ruangan itu gelap dan penuh barang lama. Namun di sudut paling belakang, ada sebuah lemari besi hitam berukuran sedang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ibunya langsung menutup mulut kaget. Ya Allah! Petugas pemeriksa saling berpandangan. Apakah itu milik ibu? Revi menggeleng pelan. Mas Retno tampak benar-benar panik sekarang. Itu bukan apa-apa. Revi menatapnya tajam. Kalau bukan apa-apa, kenapa kamu ketakutan? Tidak ada jawaban. Salah satu petugas mendekati lemari besi itu. Apakah Anda punya kuncinya? Revi kembali menggeleng. Namun tiba-tiba Sheila berbicara pelan. Aku pernah lihat kode angkanya. Semua mata langsung tertuju padanya. Mas Retno membentak panik. Sheila, jangan ikut campur. Tetapi Sheila justru mundur ketakutan. Aku capek ditipu terus, Mas. Tangannya gemetar saat menyebut 6 digit angka. Petugas itu mencoba memasukkan kode tersebut. Klik. Lemari besi terbuka. Dan seketika, seluruh isi ruangan terasa seperti berhenti bergerak. Di dalamnya ada tumpukan dokumen. Beberapa paspor. Stempel perusahaan. Buku rekening. Dan beberapa bundel uang tunai dalam mata uang asing. Namun yang membuat Revi hampir kehilangan napas, ada map merah dengan tulisan besar. Direktur Revi Anindya. Petugas segera memakai sarung tangan dan membuka map itu. Semakin banyak halaman dibuka, wajah mereka semakin serius. Astaga, gumam salah satu petugas. Revi mulai merasa lututnya lemas. Ada apa? Pria itu menatap Revi hati-hati. Semua transaksi besar perusahaan ini memakai persetujuan digital atas nama Anda. Revi langsung menggeleng kuat-kuat. Itu palsu. Kami mengerti. Namun sebelum suasana semakin kacau, sebuah amplop kecil jatuh dari selamap. Petugas mengambilnya, lalu membaca bagian depannya. Wajahnya langsung berubah. Aneh. Apa? Tanya Revi cepat. Pria itu perlahan menyerahkan amplop tersebut kepada Revi. Di bagian depan tertulis,
Untuk Revi. Dibuka hanya kalau saya menghilang. Tulisan tangan itu sangat dikenal Revi. Tulisan Pak Surya Mahendra. Suasana mendadak sunyi. Mas Retno terlihat benar-benar pucat sekarang. Jangan dibuka, bisiknya. Namun Revi sudah terlanjur merobek amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu lembar surat pendek. Revi mulai membaca perlahan. Dan semakin dibaca, wajahnya semakin membeku. Isi surat itu membuat tangannya gemetar hebat. Karena di akhir surat, Pak Surya menulis satu kalimat yang membuat seluruh dunia Revi terasa terbalik. Kalau sesuatu terjadi pada saya, satu-satunya orang yang sebenarnya mengetahui semuanya adalah suamimu sendiri. Suasana di gudang berubah sunyi mencekam. Revi masih memegang surat itu dengan tangan gemetar. Kalimat terakhir dari Pak Surya terus terngiang di kepalanya. Satu-satunya orang yang sebenarnya mengetahui semuanya adalah suamimu sendiri. Perlahan, Revi mengangkat wajahnya, menatap Mas Retno. Tatapan lelaki itu tidak lagi penuh pembelaan, melainkan ketakutan. Ketakutan yang nyata. Apa maksud surat ini? Tanya Revi pelan. Mas Retno menggeleng cepat. Aku nggak tahu. Jangan bohong lagi. Suara Revi menggema keras di dalam gudang sempit itu. Bahkan Sheila sampai terkejut. Petugas pemeriksa mulai memperhatikan Mas Retno lebih serius. Salah satu dari mereka maju selangkah. Pak Retno, sebaiknya Anda kooperatif mulai sekarang. Mas Retno mulai berkeringat. Aku cuma bantu administrasi sedikit. Namun petugas langsung membuka beberapa dokumen dari map merah. Administrasi? Katanya datar. Nama Anda muncul di hampir semua transaksi pengalihan dana. Wajah Mas Retno langsung pucat. Revi menatapnya tak percaya. Jadi selama ini kamu tahu semuanya? Aku nggak tahu kalau bakal separah ini, tapi kamu tetap lanjut. Mas Retno terdiam, dan diam itu menjadi jawaban paling menyakitkan. Revi merasa dadanya sesak. Selama ini ia mengira suaminya hanya lelaki lemah yang terlilit utang dan gengsi. Namun kenyataannya, Mas Retno terlibat jauh lebih dalam. Ia bukan korban sepenuhnya. Ia ikut bermain. Tiba-tiba, petugas menemukan satu flash disk kecil di dalam map merah. Pak, coba lihat ini. Flash disk itu diberi label tulisan tangan, cadangan terakhir. Petugas saling berpandangan. Kami perlu memeriksa isinya. Namun sebelum mereka bergerak, Mas Retno tiba-tiba melangkah cepat. Jangan buka itu. Semua langsung tersentak. Salah satu petugas berdiri menghalangi. Kenapa? Mas Retno tampak panik luar biasa. Itu urusan perusahaan. Justru karena reaksi itulah, petugas semakin curiga. Mereka segera membawa laptop dari mobil dan memasukkan flash disk tersebut. Beberapa detik pertama hanya tampilan folder biasa. Lalu satu video muncul di layar. Judulnya, Jika Saya Hilang. Ruangan mendadak hening. Petugas memutar video itu. Dan wajah Pak Surya Mahendra langsung muncul di layar. Ia tampak lebih tua dan lelah dibanding yang diingat Revi. Saya merekam ini kalau suatu hari semuanya di luar kendali, ujar Pak Surya dalam video. Mas Retno perlahan mundur. Pak Surya melanjutkan, bisnis investasi kami memang gagal, tapi kehancuran sebenarnya dimulai saat dana perusahaan dipindahkan diam-diam. Petugas mulai fokus penuh. Orang yang paling mengetahui aliran dana itu adalah Retno Saputra. Revi langsung menoleh cepat ke arah suaminya. Mas Retno menggeleng panik. Itu fitnah. Namun video terus berjalan. Awalnya saya percaya dia, lanjut Pak Surya. Tapi belakangan saya sadar sebagian dana investor dipakai untuk kepentingan pribadi. Di layar muncul beberapa foto transaksi. Pembelian mobil, transfer rekening, pembayaran apartemen. Dan yang paling membuat Revi membeku, ada bukti transfer ke rekening atas nama Sheila. Sheila langsung pucat. Aku nggak tahu itu uang dari mana, bisiknya gemetar. Mas Retno langsung membentak, diam kamu. Namun kali ini tidak ada lagi yang memihaknya. Video Pak Surya berlanjut. Kalau video ini ditemukan, berarti saya kemungkinan sudah tidak bisa menjelaskan semuanya sendiri. Tapi satu hal yang harus diketahui. Pak Surya berhenti sejenak di video itu. Tatapannya terlihat serius. Revi Anindya tidak terlibat. Tubuh Revi langsung lemas mendengarnya.
Air matanya hampir jatuh untuk pertama kali sejak semua kekacauan ini dimulai. Setidaknya, ada bukti dirinya bukan bagian dari permainan mereka. Namun kalimat berikutnya justru membuat suasana semakin menegangkan. Dan ada satu rekening rahasia yang hanya diketahui Retno. Petugas langsung menoleh ke arah Mas Retno. Rekening apa? Mas Retno mulai panik. Aku nggak tahu. Namun petugas lain sudah menemukan folder tambahan di flash disk itu. Berisi daftar transfer. Jumlahnya miliaran. Salah satu rekening tujuan diberi nama samaran, Project S. Petugas memperbesar nata itu. Lalu wajahnya berubah serius. Dana terakhir dipindahkan kemarin malam. Semua orang langsung terdiam. Kemarin malam? Berarti setelah akad nikah itu, Mas Retno masih sempat memindahkan uang. Revi menatapnya perlahan. Kamu sebenarnya sedang merencanakan apa? Mas Retno mundur selangkah lagi. Dan untuk pertama kalinya, tatapan lelaki itu terlihat seperti seseorang yang siap melarikan diri kapan saja. Gudang itu terasa semakin sempit. Tatapan semua orang kini tertuju pada Mas Retno. Tidak ada lagi alasan yang terdengar masuk akal. Semua bukti mulai mengarah kepadanya. Mas Retno memandang sekitar dengan nafas memburu. Keringat di dahinya terus mengalir. Aku bisa jelaskan, katanya lirih. Namun suara itu terdengar kosong. Petugas pemeriksa langsung berdiri lebih dekat. Pak Retno, mulai saat ini kami minta Anda tidak meninggalkan kota sampai pemeriksaan selesai. Kalimat itu membuat wajah Mas Retno berubah total. Revi bisa melihat jelas ketakutan di mata suaminya. Ketakutan seseorang yang merasa jalan keluarnya mulai tertutup. Aku bukan penjahat, bisik Mas Retno. Tak ada yang menjawab. Petugas lalu mulai mengamankan dokumen, flash disk, dan isi lemari besi sebagai barang pemeriksaan. Sementara Revi hanya berdiri diam memandang lelaki yang selama ini dipanggil suami. Sulit dipercaya, orang yang dulu datang melamarnya dengan penuh janji ternyata menyimpan begitu banyak kebohongan. Saat malam mulai turun, para petugas akhirnya pergi membawa barang bukti. Sebelum masuk mobil, salah satu dari mereka sempat berkata kepada Revi, "Bu Revi, untuk sementara jangan percaya siapapun dulu. Banyak pihak kemungkinan akan mulai mencari dokumen-dokumen ini." Kalimat itu membuat bulu kuduk Revi meremang. Setelah semua orang pergi, suasana rumah menjadi sangat sunyi. Ibunya sudah tertidur kelelahan di kamar depan. Sheila duduk diam di sudut ruang tamu sambil memeluk lutut. Sementara Mas Retno sejak tadi mengurung diri di kamar tamu tanpa bicara sepatah kata pun. Revi duduk sendirian di meja makan. Lampu dapur yang redup membuat rumah itu terasa asing. Pikirannya penuh. Tentang utang. Tentang perusahaan palsu. Tentang namanya yang dicatut. Dan tentang satu pertanyaan yang belum terjawab. Kemana sebenarnya uang miliaran itu mengalir? Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Revi mendengar suara pelan dari arah halaman belakang. Krek. Revi langsung menoleh. Awalnya ia mengira hanya angin. Namun suara itu terdengar lagi. Pelan, seperti seseorang membuka pagar belakang. Revi berdiri perlahan lalu berjalan mendekati jendela dapur. Dan detik berikutnya, matanya membelalak. Mas Retno sedang membawa tas besar hitam menuju gang belakang rumah. Ia hendak kabur. Revi segera membuka pintu dapur. "Mas Retno!" Lelaki itu langsung terkejut. Beberapa detik mereka saling menatap dalam gelap. "Jadi kamu mau lari?" tanya Revi dingin. Mas Retno terlihat panik. "Aku cuma mau menenangkan diri." "Membawa tas besar jam 1 malam." Mas Retno menggenggam erat pegangan tas itu. Tatapannya gelisah. Revi, dengar, keadaan sudah nggak aman. Untuk siapa? Untukmu? Mas Retno mendekat cepat. Ada orang-orang yang lebih berbahaya dari yang kamu kira. Revi mengernyit. Maksudmu? Namun Mas Retno malah melihat sekitar seperti takut didengar seseorang. Mereka nggak akan diam kalau uangnya hilang. Revi langsung menegang. Uang siapa? Mas Retno tidak langsung menjawab. Dan itu membuat Revi semakin curiga pada isi tas hitam tersebut. Apa yang ada di tas itu? Bukan urusanmu. Revi tertawa kecil penuh ironi.
Semua kekacauan ini sudah jadi urusanku sejak kamu memakai namaku. Mas Retno terlihat bimbang beberapa detik. Lalu tiba-tiba, berat. Suara sesuatu jatuh terdengar dari dalam rumah. Sheila muncul di pintu belakang dengan wajah pucat. "Mas, ada orang di depan rumah." Revi langsung menoleh. Dari celah pagar depan terlihat sorot lampu mobil menyala terang. Bukan satu, tapi 3 mobil hitam. Jantung Revi langsung berdegup keras. Beberapa pria turun perlahan dari mobil-mobil itu. Bukan petugas pemeriksa, bukan warga, dan bukan orang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Salah satu pria berdiri di depan pagar sambil mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Namun entah kenapa, ketukan itu terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Mas Retno langsung pucat melihat mereka. "Celaka," bisiknya. Revi menatapnya tajam. Kamu kenal mereka? Mas Retno tidak menjawab. Namun tangannya yang gemetar sudah cukup memberi jawaban. Lalu pria di depan pagar berkata dengan suara tenang. "Pak Retno, kami hanya ingin mengambil sesuatu yang menjadi milik kami." Dan tatapan mereka perlahan berpindah ke tas hitam yang dibawa Mas Retno. Gudang itu terasa semakin sempit. Tatapan semua orang kini tertuju pada Mas Retno. Tidak ada lagi alasan yang terdengar masuk akal. Semua bukti mulai mengarah kepadanya. Mas Retno memandang sekitar dengan nafas memburu. Keringat di dahinya terus mengalir. "Aku bisa jelaskan," katanya lirih. Namun suara itu terdengar kosong. Petugas pemeriksa langsung berdiri lebih dekat. "Pak Retno, mulai saat ini kami minta Anda tidak meninggalkan kota sampai pemeriksaan selesai." Kalimat itu membuat wajah Mas Retno berubah total. Revi bisa melihat jelas ketakutan di mata suaminya. Ketakutan seseorang yang merasa jalan keluarnya mulai tertutup. "Aku bukan penjahat," bisik Mas Retno. Tak ada yang menjawab. Petugas lalu mulai mengamankan dokumen, flash disk, dan isi lemari besi sebagai barang pemeriksaan. Sementara Revi hanya berdiri diam memandang lelaki yang selama ini dipanggil suami. Sulit dipercaya, orang yang dulu datang melamarnya dengan penuh janji ternyata menyimpan begitu banyak kebohongan. Saat malam mulai turun, para petugas akhirnya pergi membawa barang bukti. Sebelum masuk mobil, salah satu dari mereka sempat berkata kepada Revi, "Bu Revi, untuk sementara jangan percaya siapapun dulu. Banyak pihak kemungkinan akan mulai mencari dokumen-dokumen ini." Kalimat itu membuat bulu kuduk Revi meremang. Setelah semua orang pergi, suasana rumah menjadi sangat sunyi. Ibunya sudah tertidur kelelahan di kamar depan. Sheila duduk diam di sudut ruang tamu sambil memeluk lutut. Sementara Mas Retno sejak tadi mengurung diri di kamar tamu tanpa bicara sepatah kata pun. Revi duduk sendirian di meja makan. Lampu dapur yang redup membuat rumah itu terasa asing. Pikirannya penuh. Tentang utang. Tentang perusahaan palsu. Tentang namanya yang dicatut. Dan tentang satu pertanyaan yang belum terjawab. Kemana sebenarnya uang miliaran itu mengalir? Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Revi mendengar suara pelan dari arah halaman belakang. Krek. Revi langsung menoleh. Awalnya ia mengira hanya angin. Namun suara itu terdengar lagi. Pelan, seperti seseorang membuka pagar belakang. Revi berdiri perlahan lalu berjalan mendekati jendela dapur. Dan detik berikutnya, matanya membelalak. Mas Retno sedang membawa tas besar hitam menuju gang belakang rumah. Ia hendak kabur. Revi segera membuka pintu dapur. "Mas Retno!" Lelaki itu langsung terkejut. Beberapa detik mereka saling menatap dalam gelap. "Jadi kamu mau lari?" tanya Revi dingin. Mas Retno terlihat panik. "Aku cuma mau menenangkan diri." "Membawa tas besar jam 1 malam." Mas Retno menggenggam erat pegangan tas itu. Tatapannya gelisah. Revi, dengar, keadaan sudah nggak aman. Untuk siapa? Untukmu? Mas Retno mendekat cepat. Ada orang-orang yang lebih berbahaya dari yang kamu kira. Revi mengernyit. Maksudmu? Namun Mas Retno malah melihat sekitar seperti takut didengar seseorang. Mereka nggak akan diam kalau uangnya hilang. Revi langsung menegang. Uang siapa? Mas Retno tidak langsung menjawab. Dan itu membuat Revi semakin curiga pada isi tas hitam tersebut. Apa yang ada di tas itu? Bukan urusanmu. Revi tertawa kecil penuh ironi.
Semua kekacauan ini sudah jadi urusanku sejak kamu memakai namaku. Mas Retno terlihat bimbang beberapa detik. Lalu tiba-tiba, berat. Suara sesuatu jatuh terdengar dari dalam rumah. Sheila muncul di pintu belakang dengan wajah pucat. "Mas, ada orang di depan rumah." Revi langsung menoleh. Dari celah pagar depan terlihat sorot lampu mobil menyala terang. Bukan satu, tapi 3 mobil hitam. Jantung Revi langsung berdegup keras. Beberapa pria turun perlahan dari mobil-mobil itu. Bukan petugas pemeriksa, bukan warga, dan bukan orang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Salah satu pria berdiri di depan pagar sambil mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Namun entah kenapa, ketukan itu terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Mas Retno langsung pucat melihat mereka. "Celaka," bisiknya. Revi menatapnya tajam. Kamu kenal mereka? Mas Retno tidak menjawab. Namun tangannya yang gemetar sudah cukup memberi jawaban. Lalu pria di depan pagar berkata dengan suara tenang, "Pak Retno, kami hanya ingin mengambil sesuatu yang menjadi milik kami.